Halo badminton lovers, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami, Kindo Sport. Baik, kali ini kita akan review raket lagi ya. Di depan saya ini, di tangan saya udah pegang raket Li-Ning ya. Ini dari brand Li-Ning, yaitu raket Li-Ning Turbo Charging Z Drive. Semoga kelihatan ya, Turbo Charging Z Drive ya. Jadi ini raket Li-Ning ini harganya under 1 juta ya, di bawah 1 juta. Harga sekarang mungkin sekitar 700-an ya. Jadi sudah paket lengkap juga ya. Kalau Li-Ning biasanya dapat senar, dapat kaos, bahkan sama dapat tas juga ya. Tapi untuk covernya juga dapat ya. Ya memang biasanya paket lengkap Li-Ning ini harganya cukup terjangkau. Kita akan bahas ya. Jadi Li-Ning Turbo Charging Z Drive ini ada yang tipe boost ya, yaitu Li-Ning Turbo Charging Z Boost. Kebetulan ini ada yang kita review kali ini yang Turbo Charging Z Drive. Nah seperti ini ya. Dari warna dulu ya. Warnanya ini dominan warna hitam, kemudian kombinasi dengan gold ya. Ini lebih dominan sekali hitamnya, jadi dari jauh gelap ya, kelihatan hitam. Kemudian finishingnya ini ini finishingnya ya, glossy ya, ini ya sepertinya Dove sih ya. Ini karena malam jadi agak-agak ini Dove ini, jadi terlihat hitam dari jauh. Tulisannya warnanya adalah gold, kebanyakan ada yang putih ya. Kita bahas speknya ya. Yang pertama beratnya ini adalah 4U kalau di Yonex, sekitar 82 plus minus sekitar 3 gram ya. Jadi raket yang sedang beratnya. Kemudian max tensionnya bisa sampai 30 lbs ya. Memang raket yang sekarang tensionnya udah tinggi ya, sampai 30-an. Kalau raket zaman dulu kan cuma sampai 24, 26. Nah, raket sekarang sudah teknologinya sudah maju, tensinya bisa sampai 30 lbs bahkan di atas itu. Kemudian flagnya ini adalah medium ya. Jadi ini stiffnessnya adalah medium. Ya, ini tidak stiff dan tidak elastis ya atau flag, tapi medium. Kemudian balance point ini head heavy sekitar 306 plus minus lah ya. Jadi termasuk head heavy sekali ya. Kemudian grip size-nya ini S1 kalau di Li-Ning, kalau di Yonex sekitar G6 ya. Ini kebetulan gripnya lagi dilepas. Bagian bawahnya seperti ini ya, sudah cukup lumayan, mirip-mirip Li-Ning Windstrom ya kalau nggak salah ya. Cuman ini polos ya bawahnya ya, tidak ada kotak-kotak gitu ya. Tapi cukup bagus butt cap-nya, nggak seperti Li-Ning yang under 500 ya. Ini harganya sudah 700-an ribu, jadi sudah cukup lumayan butt cap-nya. Konnya ya biasa, Li-Ning nggak aneh-aneh biasanya ya, standar. Kemudian beberapa fiturnya ini UHB shaft ya, jadi shaftnya ini cukup slim ya, tulisannya UHB shaft sorry. Kemudian nah ini High Tensile Slim Shaft, jadi shaftnya udah slim. Kemudian fitur-fiturnya ada TB Nano, kemudian stabilize elastic shaft ya. Jadi shaftnya stabil gitu ya, meskipun hampir flat tapi stabil. Kemudian ini frame-nya dynamic optimum frame tentunya. Nanti akan kita bahas. Ada Aerotech beam system juga ya. Ini fitur-fitur Li-Ning yang sudah cukup lumayan. Memang harganya juga lumayan, hampir sejuta lah ya. Enggak sampai sejuta, 700-an tadi ya kira-kira. Terus ada stabilize torsion angle. Nah, ini beberapa fitur Li-Ning. Kemudian sambungan di sini T-joint ya, tentunya built-in ya, atau internal T-joint ya, nggak kelihatan ya. Bahan raket ini sendiri ya, bahan raketnya dari karbon fiber ya. Karbon fiber Li-Ning nyebutnya itu, dari karbon lah ya. Kemudian frame-nya seperti ini bentuknya, ini isometrik tentunya ya, dengan beberapa fitur yang sudah kita sebutkan tadi ya. Dengan bentuk yang isometrik ini tentu sweet spot-nya bisa lebih lebar ya. Jadi ini memang tipe turbo charging ya, bentuk frame-nya hampir-hampir kotak sih ya, seperti ini ya, hampir kotak sih ya. Ini raket turbo charging ya.
Oh, ini bahannya ultra karbon ya, ultra karbon fiber. Kemudian ada apa lagi nih? MPCF ya, ini ya. Reinforced teknologi ya, teknologi frame-nya ini juga ada di sini, dynamic optimum frame ya. Udah beberapa kali kita bahas juga ya teknologi lining. Ya, ini turbocharging, kalau saya bandingkan dengan, saya pernah ada dulu raket turbocharging N9, bentuk frame-nya itu kalau N9 dulu itu agak melancip ini ya. Kalau ini agak mengotak sih. Cukup slim, frame-nya cukup slim ya. Jadi nggak terlalu besar. Nah, ini ada tulisan turbocharging juga di atas. Grommetnya berapa ini ya? Sistem grommetnya rasanya ini 72 ya, karena di sini sharing semua grommetnya. Jadi ini grommet sistem 72. Kemudian ketebalan ujung grommetnya ini juga tebal ya. Lining biasanya seperti itu ya, agak-agak tebal gitu. Jadi aman buat frame. Nah, ini salah satu keunggulan grommetnya lining itu, biasanya agak tebal. Jadi senar nggak cepat melukai frame-nya ya. Jadi agak tinggi gitu. Oke ya, kira-kira seperti ini. Ya, cukup slim ya, ramping slim. Ini adalah raket yang buat power juga oke, karena head heavy juga. Buat drive juga masih oke lah. Shaftnya medium, nggak terlalu fake. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman butuh raket-raket lining yang mungkin sudah bosen dengan raket lining yang Winstrom yang terlalu ringan, nah ini turbocharging ini bisa jadi pilihan ya. Ini versi low-nya turbocharging lah ya. Kalau yang high end-nya kan ada yang turbocharging apa ya dulu ya, N9, banyak sih macamnya. Nah, ini untuk teman-teman yang pemula ini bisa lah ya, bisa. Nggak terlalu ringan, enggak ini, tapi ini buat power juga masih nyaman, buat drive juga nyaman. Saya pegang juga nggak terlalu berat, karena memang beratnya sedang juga, flagnya medium. Nah, ini bisa dicoba ya untuk pemain-pemain baru main badminton, bisa. Untuk yang levelnya sudah skillnya menengah juga bisa. Oke, kira-kira ini ya yang bisa kita bahas, raket lining turbocharging Z Drive ya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang kurang, tolong dikoreksi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.